Senyum apa gimana? Iya senyum. Hai, aku Ulia Miranda, biasa disapa Ulia. Aku dari Mankom 2018. Kesibukan aku itu sebagai pengajar, juga freelancer sebagai content creator, beauty enthusiast juga. Yang terpenting itu aku sebagai penyanyi sih. Oke, keren banget. Halo Kaulia, are you ready to have a flashback? Yes, I'm ready to have a flashback with Purple Alumni Talk in collaboration with Monologue Session. Sebelum masuk ke sesi inti, kita mau ngetes dulu nih, seberapa ungu sih kamu? Berarti kalau benar semua, nanti Kak Ulia bakal valid 100% ungu. Udah siap belum nih Kak, kira-kira? Oke, I'm ready. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebutkan minimal 3 mata kuliah program studi manajemen komunikasi. Pertama, komunikasi visual, public speaking, wirausaha komunikasi. Yeay! Pertanyaan kedua, Purple People. Pride. Pride banget ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa nama ospek manajemen komunikasi? Intro. Bener banget. Pertanyaan keempat, sebutkan minimal 3 akun media sosial manajemen komunikasi. Hima Mankom, Betul. Mankom Career Center. Itu Betul. helpful banget. Aduh, maaf aja. Satu lagi? Hima Mankom Twitter. Oh, udah Mankom Twitter. Oke. Pertanyaan kelima, sebelum menjadi Departemen Manajemen Komunikasi, program studi manajemen komunikasi awalnya bernama Jurusan penerangan. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan keenam. Sebutkan minimal 3 program kerja himpunan mahasiswa manajemen komunikasi. Ideation. Betul. Komvis. Betul. Satu lagi. Intro. Benar. Pertanyaan ketujuh, siapa nama kepala program studi manajemen komunikasi yang sekarang? Bu Ira Mirawan. Oke, pertanyaan ke-8, di gedung dan lantai berapakah ruangan program studi manajemen komunikasi? Gedung 3, lantai 1. Iya, benar banget Itu Kak. Oke. skripsian bolak-balik sana ke kalian nanti ya. Oke, pertanyaan ke-9, apa slogan program studi manajemen komunikasi? Ayo. Iya. Apa Kak? Oh, ini strategi communication belakangnya. Jadi jawabannya adalah making differences with strategic communication. Pertanyaan terakhir nih Kak, lanjutkan lirik berikut ya Kak. Manajemen komunikasi, tempat aku bernaung. Menjaga kehormatan diri, menjunjung keadilan. Oke, itu dia seberapa ungu kamu dan dapat disimpulkan bahwa Kak Ulia Miranda 80% ungu. Oke, karena Kak Ulia Miranda tadi udah 80% ungu aka purple, kini waktunya Purple People menjawab Purple People. Oke Kak Ulia, jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Purple People melalui Instagram @himamankom. Ya, sebelumnya nih kita juga ada challenge kecil buat Kak Ulia. Challenge-nya adalah selama menjawab pertanyaan nanti Kak Ulia nggak boleh menyebut Mankom dan bolehnya hanya menyebut manajemen komunikasi. Nanti kalau nggak sengaja kesebut ada punishment nih dari Purple People. Entah begadang atau nangis karena stresin tugas gak? Sejauh ini aku pernah
Tapi bisalah mengatasinya karena menurut aku dengan nangis itu butuh tenaga. Jadi malah bikin capek, malah makin gak membereskan masalah hingga pada akhirnya burn out. Terus menurut aku kalau ditanya pernah sih, iya pernah ya. Apalagi skripsi tuh, waduh aku pas dapet jadwal sidang besok tuh nangis banget. Bukannya bersyukur ya, tapi tuh aku malah nangis kayak, wah besok ke sidang. Gitu. Tapi pas udah dilaluin kayak, cuma gini doang ternyata. Sombong amat. Oke, lanjut ke papan kedua. Apa aja sih hal yang paling ngangenin dari Mankom dan Vkom? Marman. Oh, Marman. Kita tuh agendanya sebenarnya martabak manis. Iya. Kayak makan-makan, api unggun, di villa sama dosen, sama dosen-dosen, bonding sama dosen. Terus kita juga bonding sama angkatan atas, diundang gitu, ada games kayak gitu sih, lebih ke bonding aja. Jadi itu ngangenin banget ya Kak. Itu parah ngangenin. Jadi itu dan juga lingkungan yang suportif juga kali ya Kak. Sebenarnya bukan dengan apanya tapi dengan Siapanya? Malu banget. Oke Kak, ternyata nih Kak, kakak tadi udah menyebutkan Mankom 2 kali. Jadi boleh kepada pada di itu. Ibu. Oh tidak. Boleh gimana? Ini kerupuk Karena dia ya. 2 bener. lucu banget nih. Ini Iya. kesukaan aku. Gimana sih cara aku memulai karir, terutama waktu masih jadi mahasiswa? Aku juga mau mulai tapi bingung harus dari mana. Pertama, sebenarnya nggak ada stepnya sih. Cuma lebih ke kayak di saat aku menjalani apa yang aku suka, di saat aku mencoba untuk open minded, di saat aku mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Banyak sih variabelnya sih. Jadi nggak ada salahnya mencoba. Memulainya aku nyanyi. Itu hobi nggak sih, ya kan? Hobi. Kalian kalau hobi bener. video-video juga itu sebenarnya salah satu bisa jadi jenjang karir kalian kan, gitu. Apalagi di manajemen komunikasi. Waktu masih jadi mahasiswa, jadi aku itu sebagai pengajar dari SMA kebetulan. Aku udah mulai ngajar ngajar anak SD, ngajar anak SMP, dan sekarang aku ngajar anak dosen, ngajar dosen juga di salah satu kampus swasta di Bandung. Di situ aku kuliah tetap jalan karena isdemas banget. Kuliah tuh kayak udah titipan orang tua, kayak kamu kuliah yang benar. Ilmu tuh nggak ada yang nggak bermanfaat menurut aku. Jadi selagi kalian bisa ngambil dua-duanya, ambil aja. Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Jadi di saat aku kuliah, aku tetap kuliah, tapi di saat ngajar juga aku tetap ngajar. Di saat libur semester aku nambah kegiatan aku untuk bikin konten video kah di YouTube gitu, atau enggak tampil-tampil di Unpad Awards, MIPA Awards, FMIPA, Vkom Awards, pokoknya itu tuh jadi batu loncatan aku ternyata bisa sampai detik ini gitu. Papan keempat ya berarti ya. Oke. Gimana sih cara membagi waktu antara belajar di kampus dengan kegiatan di luar, alias nyanyi sama organisasi dan lain-lain? Wah, ini seru banget sih. Jadi cara membagi waktunya tuh ada 2 teori ya. Aduh, berat banget ya kalau bawa teori. Yang pertama itu ada skala prioritas. Kalau skala prioritas misalkan nih kita anggap ada 5 acara ya dalam 1 hari. Terus yang kedua itu ada yang namanya manajemen waktu. Kalau manajemen waktu, anggap tadi kita ada 5 lagi ya, 5 kegiatan dalam 1 hari. Nah, selama 5 kegiatan dalam 1 hari ini tuh, gak mungkin kan kita 5-5-nya, mungkin aja 5-5-nya, cuma gak akan jadi efektif, gak akan efisien. Nah, mulai dari situlah, berarti harus saling-saling dari manajemen waktu ini, kita urutin skala prioritasnya. Kita harus tetap work-life balance aja lah gitu, jadi jangan sampai kita tuh kayak hidup seperti robot. Ya udah belajar makan tidur itu kan nggak akan dapet apa-apanya, nggak akan ada dapet faedah apapun. Jadi balik lagi ke skala prioritas. Punya goals kali ya dalam sekali itu kita pengen achieve apa gitu. Iya, punya goals, nah bener banget goals. Oke, Oke Kak, langsung aja ke papan terakhir nih Kak. Iya.
Oke, The last one. Dulu ikut kepanitiaan atau organisasi apa aja Kak, dan apa benefit yang dirasain sampai sekarang? Dulu ikut kepanitiaan itu aku Marketown. Terus aku organisasinya itu ikutan Hima di Hubex juga. Di Hima waktu itu Hubex, aku waktu itu ikut Hubex. Jadi menurut aku sebanyak apapun organisasi yang kita ikutin, mau BEM Vkom, mau BEM Kema, mau BEM apapun, mau Hima, sebenarnya itu tergantung kita bawa diri sih. Benefitnya yaitu relasi, leadership, decision maker. Oke, sebenarnya nih Kak, sebelum kita menyelesaikan sesi ini, ada sesuatu lagi nih Kak. Waduh, Kayaknya aku apa dibikin ya? deg-degan ya sama Purple People. Nah, sebenarnya kita ada punishment nih Kak, karena tadi Kakak nggak sengaja nyebut Mankom lagi nih Kak. Alhamdulillah hanya sekali sih Kak. Jadi Nanti boleh aku langsung- jualan jepit di sini. Boleh. Untuk Kak Ulia sendiri nih, gimana sih perasaan hari ini dan happy nggak sih bisa ngobrol-ngobrol bareng Purple People dan juga main ke Vkom lagi? Oh tentu dong, jelas banget aku bisa ketemu kalian, bisa nge-recap lagi, bisa flashback lagi, hal-hal yang ternyata berharga banget. Aku kalau bisa ngulang, pengen ngulang sih, tapi skripsi nggak ya? Kalau bisa ngulang karena itu wadah aku banget. Bahkan di saat aku lulus tuh kayak, dulu kuliah tuh seru ya gitu. Jadi ini tuh satu kebanggaan. Terima kasih Hima Mankom sudah mengundang aku di sini. Tadi pertanyaannya apa? jadi belok ke sana ya. Vkom lagi. Oh iya, main ke Vkom tuh aku suka nasi gilanya. Terus ada Mang Dede. Mang Dede. Dan juga kira-kira Kak Ulia sendiri nih, ada pesan nggak ya buat Purple People di luar sana yang masih berkuliah sekarang? Oke, sebenarnya cuma 3. Yang pertama, baca buku itu sebenarnya bukan berarti kita kayak kutu buku. Yang kedua, ada learning by doing and doing by learning. Itu keduanya harus kita terapin kayak, oh oke, aku belajar tapi aku juga melakukan. Di saat aku melakukan juga aku bisa revisi. Revisi apa ya? Bisa diulas lagi, oh ternyata aku salah. Menurut yang benar tuh kayak gini-gini. Jadi learning by doing and doing by learning. Dan yang ketiga, ini penting banget, demas banget. Jangan lupa apresiasi diri. Itu penting banget. Kadang kita lupa ya, kayak kita udah ngapain, kita udah capek, tapi kita tuh lupa menghargai diri sendiri kayak, wah gila gue keren banget ya hari ini. Entah kita lagi ngaca kan, lagi skincarean, hari ini aku keren banget ya gitu. Kayak maksudnya itu tuh salah satu bentuk kita sayang sama diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita mencurahkan semua ke orang lain di organisasi, ke orang banyak, tapi kita lupa sama diri kita sendiri bahwa kita tuh ngelakuin itu you're doing great gitu, kayak pokoknya itu harus apresiasi. Ketika itu semangat kuliahnya. Nah itu dia Purple People, kita udah bahas banyak banget tentang Purple Alumni Talk in collaboration with Mandala Station. Thanks for today, semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kita konten selanjutnya kayak gimana, boleh tanya aja di kolom komen, dan jangan lupa share. See you, bye-bye. Terima kasih Purple People.